Bagaimana jika pahlawan terbesar yang menyatukan Nusantara sebenarnya adalah seorang arsitek penaklukan paksa yang haus kekuasaan? Kita diajarkan bahwa Sumpah Palapa adalah janji suci persatuan, tapi bagi kerajaan Sunda, sumpah itu adalah awal dari pengkhianatan paling berdarah di lapangan Bubat. Hari ini, kita tidak akan membicarakan kejayaannya. Kita akan membedah sisi gelapnya. Benarkah Gajah Mada seorang pemersatu atau hanya seorang imperialis yang menghalalkan segala cara? Kita mengenalnya sebagai pahlawan, sosok bertubuh gempal dengan tatapan tajam yang menyatukan ribuan pulau di bawah panji Wilwatikta. Sumpah Palapa, sebuah janji suci untuk tidak menikmati kesenangan dunia sebelum Nusantara bersatu, menjadi mantra keramat yang kita pelajari sejak bangku sekolah. Tapi, mari kita jujur sejenak. Pernahkah Anda bertanya, apa harga yang harus dibayar untuk sebuah persatuan? Apakah wilayah-wilayah di luar Jawa menyerahkan kedaulatannya dengan sukarela melalui diplomasi meja makan? Ataukah persatuan hanyalah kata halus dari penaklukan? Hari ini, kita akan melangkah ke balik bayang-bayang kejayaan Majapahit. Kita akan membedah sisi yang jarang dibahas di buku teks. Dosa Gajah Mada. Apakah ia seorang patriot? Ataukah ia sebenarnya adalah arsitek dari salah satu tragedi paling berdarah dalam sejarah Tanah Jawa? Tahun 1336, di hadapan Ratu Tribuwana Tunggadewi, Gajah Mada mengucapkan sumpahnya yang fenomenal. Sira Gajah Mada Pati Amangkubumi dan Ayun Amukti Palapa. Ia bersumpah tidak akan memakan buah palapa, simbol kenikmatan, sebelum menundukkan Gurun, Seran, Tanjung Pura, Haru, Pahang, hingga Tumasik. Saat itu, para petinggi Majapahit lainnya justru tertawa. Mereka menganggap Gajah Mada gila. Bagaimana mungkin satu kerajaan kecil di pedalaman Jawa Timur bisa mengontrol seluruh kepulauan? Namun, tawa itu segera dibungkam oleh deru kapal-kapal perang Majapahit. Gajah Mada bukan hanya seorang birokrat, dia adalah ahli strategi militer yang dingin. Di bawah komandonya, Majapahit berubah menjadi gurita raksasa. Namun, metodenya mulai dipertanyakan. Persatuan yang ia tawarkan seringkali datang dengan ujung tombak. Bagi Gajah Mada, Nusantara adalah satu tubuh, dan siapapun yang menolak menjadi bagian dari tubuh itu dianggap sebagai penyakit yang harus disembuhkan atau disingkirkan. Dosa terbesar Gajah Mada, setidaknya menurut tradisi Sunda dan catatan para raton, memiliki satu nama, Bubat. Tahun 1357, Majapahit saat itu berada di puncak kejayaan di bawah Raja Muda Hayam Wuruk. Untuk mempererat hubungan diplomasi, Hayam Wuruk bermaksud meminang Dyah Pitaloka Citra Resmi, putri dari kerajaan Sunda. Raja Sunda, Maharaja Linggabuana, datang ke wilayah Majapahit bukan sebagai bawahan yang menyerah, melainkan sebagai calon besan. Mereka berkemah di lapangan Bubat, menunggu prosesi pernikahan yang agung. Namun disinilah insting penakluk Gajah Mada muncul. Ia melihat ini bukan sebagai pernikahan, melainkan kesempatan emas untuk memaksa Sunda tunduk di bawah Majapahit. Ia menuntut agar Dyah Pitaloka diserahkan bukan sebagai pengantin, melainkan sebagai upeti tanda takluk. Harga diri orang Sunda terusik, negosiasi buntu, dan apa yang terjadi selanjutnya adalah pembantaian. Pasukan Majapahit yang jumlahnya jauh lebih besar mengepung lapangan Bubat. Linggabuana dan seluruh pengiringnya gugur dalam pertempuran yang tidak seimbang. Dyah Pitaloka dalam duka yang mendalam memilih mengakhiri hidupnya dengan daripada menjadi tawanan. Pernikahan yang seharusnya menyatukan dua kerajaan besar berubah menjadi genangan darah. Dan pelakunya, Gajah Mada. Mengapa Gajah Mada melakukannya? Apakah dia benar-benar haus darah? Banyak sejarawan berpendapat bahwa Gajah Mada adalah penganut setia real politik. Baginya, tidak boleh ada dualisme kekuasaan di Pulau Jawa. Sunda adalah lubang hitam dalam peta kekuasaannya.
Ambisinya untuk memenuhi Sumpah Palapa telah membutakannya dari etika diplomasi. Akibat peristiwa Bubat, Hayam Wuruk murka. Sang raja kehilangan calon istri dan rasa hormat dari kerajaan tetangga. Gajah Mada yang tadinya tak tersentuh mulai dikucilkan. Ia akhirnya diistirahatkan atau mengundurkan diri ke Madakaripura. Di sini kita melihat ironi. Ambisi Gajah Mada untuk menyatukan Nusantara justru menciptakan luka sejarah yang bertahan selama berabad-abad antara suku Jawa dan Sunda. Sebuah persatuan yang dipaksakan ternyata meninggalkan trauma yang lebih dalam daripada perpecahan itu sendiri. Jadi, benarkah Sumpah Palapa hanyalah ambisi penaklukan berdarah? Jawabannya tidaklah hitam putih. Tanpa Gajah Mada, konsep Nusantara mungkin tidak akan pernah ada dalam imajinasi kolektif kita sebagai bangsa Indonesia. Ia memberikan cetak biru tentang sebuah kedaulatan besar. Namun, kita juga tidak bisa menutup mata bahwa fondasi kejayaan itu dibangun di atas puing-puing kerajaan lain yang ia hancurkan. Dosa Gajah Mada adalah pengingat bagi kita semua hari ini bahwa persatuan tanpa keadilan adalah penindasan, dan kejayaan yang dibangun dengan pengkhianatan seringkali berakhir dengan kesepian. Gajah Mada tetaplah sosok besar, namun ia adalah manusia, bukan dewa. Ia adalah cermin bagi kekuasaan bahwa di tangan yang salah, niat mulia sekalipun bisa menjadi tragedi yang memilukan. Bagaimana menurut Anda? Apakah Gajah Mada tetap pahlawan sejati di mata Anda? Ataukah peristiwa Bubat mengubah pandangan Anda tentangnya? Tulis pendapat Anda di kolom komentar.